oleh otak kita. Kepada ketua kelas, silahkan disiapkan kelasnya. Siapkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya berarti. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau bertanya dulu nih. Anak-anak semua sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah sarapan, kalau gitu kita nyanyi dulu ya. Boleh semuanya berdiri dulu? Oke, kita akan menyanyikan lagu dari Sabar sampai Merauke. Anak-anak ibu hafal kan? Hafal, Bu. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mereview sedikit dulu nih tentang materi pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Nah, siapa yang masih ingat apa materi pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Geografis dan astronomis Indonesia, Bu. Oke, betul Suci. Siapa yang tahu letak geografis Indonesia? Saya, Bu. Ya, Suci. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, Bu. Oke, mungkin sebelumnya Ibu mau mengoreksi dulu ya kalau misalnya letak geografis itu tuh Indonesia itu terletak pada 2 benua dan 2 samudra. Apa saja benuanya? Benua Asia, benua Australia. Kalau samudranya? Pasifik. Oke, benar sekali. Nah, yang disebutkan Suci tadi benar, namun itu merupakan letak astronomis dari negara Indonesia. Nah, betul yang dibilang Suci tadi, letak astronomis negara Indonesia itu adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, lalu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, karena kita sebelumnya sudah mempelajari tentang letak geografis Indonesia, maka kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu masih berhubungan dengan letak geografis ini, yaitu tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi sebelum masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberitahu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu untuk mengetahui flora dan fauna yang ada di Indonesia serta ragam hias yang di dalamnya itu terdapat flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, sebelum kita memulai materi baru, Ibu memiliki satu video pembelajaran. Mungkin kita simak dulu videonya, baru setelah itu nanti Ibu jelaskan lebih lanjut tentang materi flora dan fauna.
Flora itu adalah segala jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di bumi, sedangkan fauna itu adalah hewan yang ada di bumi. Oke, bentar ya. Apa yang dikatakan oleh Winda, lebih spesifiknya lagi, flora itu adalah tumbuhan yang ada di bumi dan letaknya itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi geografis dari suatu wilayah. Begitu juga dengan fauna. Setiap daerah itu pasti memiliki fauna yang berbeda-beda tergantung dari kondisi alamnya, tingkat letak geografisnya dan lain sebagainya. Nah, itu kita membahas tentang persebaran dari flora dan fauna ini sendiri. Siapa yang tahu ada berapa dan apa saja persebaran dari flora dan fauna ini? Saya Bu, Ya, Putri silahkan. persebaran flora dan fauna itu ada 3 Bu. Ada asiatis, ada australis, dan yang ketiga ada peralihan. Oke, benar sekali. Nah, seperti yang dikatakan Putri tadi, ada 3 pembagian, ada asiatis, ada australis, dan peralihan. Untuk asiatis sendiri itu biasanya dominan dihuni oleh hewan-hewan mamalia yang bertubuh besar, lalu burung-burung yang suka berkicau, dan untuk tumbuhannya itu biasanya tumbuhan yang hidup di hutan hujan tropis. Lalu selanjutnya itu ada yang peralihan. Yang peralihan ini itu tuh biasanya gabungan dari asiatis dan australis ini. Di mana biasanya di peralihan ini lebih banyak hewan-hewan endemik khas Indonesia seperti komodo, anoa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu australis, di mana pada australis ini hewan-hewannya cenderung mamalia yang bertubuh kecil dan biasanya burung-burung yang hidup di persebaran australis ini memiliki warna yang sangat mencolok dan menarik untuk kita lihat. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD. Nah, di LKPD ini terdapat petunjuk pengerjaan dan langkah-langkahnya. Nah, di sini nanti pertama kalian akan mengerjakan tentang solusi dari permasalahan yang ada di LKPD ini. Dan yang di belakangnya itu ada tentang ragam hias yang terdapat flora dan fauna di dalamnya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang ragam hias ini. Nah kan pada ragam hias ini biasanya itu terdapat banyak motif kan, baik itu pada kain tenun, kain songket, ataupun pada ukiran-ukiran yang ada di riau ini. Nah, salah satunya itu ada yang dari flora dan fauna. Contohnya kalau yang fauna itu ada tentang lebah bergayut, ada itik pulang petang, dan ada semut beriring. Nah, sedangkan ragam hias yang dari flora itu terdapat pucuk rambut, dapat bunga kundur, dan lain sebagainya. Jadi, Ibu akan membagikan LKPD ini dan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, bagi anak-anak Ibu yang merasa kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya, boleh nanti bertanya kepada Ibu dan Ibu akan datang ke kelompok kalian masing-masing. Kepada kelompok Dian, silakan maju ke depan. Nah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan yang ada di LKPD Ibu. Nah, permasalahannya adalah Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Setiap provinsi atau daerah yang
Indonesia tentu memiliki keunikan ataupun ciri khas dalam motif ragam hiasnya, termasuk Provinsi Riau. Di Provinsi Riau terdapat salah satu motif ragam hias dari fauna yang terkenal, yaitu pucuk rebung. Namun bagaimana jika ada suatu negara atau daerah yang mengklaim bahwa motif pucuk rebung yang ada di Provinsi Riau merupakan hak milik mereka? Bagaimana solusi yang dapat diberikan terhadap permasalahan tersebut? Nah, solusi dari kelompok kami yang pertama yaitu mendaftarkan motif ragam hias milik Indonesia ke UNICEF agar tidak diklaim oleh negara lain. Oke, terima kasih kepada Dian karena Dian sudah maju. Kita berikan Dian tepuk jempol dulu. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat, Dian hebat. Oke, selanjutnya boleh kepada kelompok dua. Silakan masuk ke depan. Baik, yang kedua itu tentang identifikasi motif ragam hias flora dan fauna yang ada di Melayu Riau. Gambar yang pertama ini adalah gambar pucuk rebung, motif pucuk rebung, yang dimana maknanya adalah harapan baik dan tekad yang kuat. Gambar yang kedua adalah gambar itik pulang petang. Nampak juga kita di sini itiknya pulang petangnya secara bersama-sama, sehingga maknanya adalah adanya kebersamaan dan juga gotong royong. Selanjutnya ada motif bunga kundur, bunganya seperti bintang gitu. Maknanya adalah lemah lembut dan memiliki hati yang bersih. Selanjutnya ini adalah motif lebah bergayut, di mana lebah bergayut ini memiliki makna tentang kehidupan, yaitu hidup rukun. Kemudian yang terakhir ada gambar motif tampo manggis, di mana memiliki makna yaitu saling kasih sayang dan juga saling sayang menyayangi antar sesama. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada Putri. Karena Putri juga sudah berani untuk maju ke depan, maka kita akan tepuk jempol juga untuk Putri. Oke, tepuk jempol untuk Putri. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat, Putri hebat. Oke, nah dengan berakhirnya mengerjakan LKPD tadi, maka berakhir pula materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu ingin anak-anak Ibu yang memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Suci, silakan kepada Suci. Baiklah, kesimpulan kita pada hari ini yaitu membahas mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia dan penerapannya dalam motif corak budaya dan corak di masyarakat budaya Melayu Riau, di mana flora sendiri merupakan tumbuhan yang hidup di permukaan bumi dan fauna merupakan hewan atau binatang yang ada di permukaan bumi. Nah, flora dan fauna ini dapat dijadikan motif atau corak dalam budaya Melayu Riau. Misalnya motif dari flora ini pucuk rebung. Kemudian kalau faunanya itu kalau biasanya kita lihat ada di sekitar tempat-tempat resmi, misalnya kayak kantor gubernur atau kantor DPRD. Misalnya contohnya itu ada motif lebah bergayut yang ada di atapnya. Kemudian sebagai generasi muda atau bangsa Indonesia, kita harus mengenali atau paham mengenai corak yang ada di Melayu Riau ini, khususnya kita sebagai anak yang lahir di Provinsi Riau. Caranya kita dapat mendaftarkan corak yang kita miliki